حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Rabb semesta alam yang masih memberikan karunia-Nya kepada kita pada kesempatan pagi hari ini, sehingga kita bisa berjumpa kembali. Insya Allah kita pagi ini akan melanjutkan tadabbur kita, yaitu surat Al-Muddatsir. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan semoga kita selalu istiqamah di jalan sunnah-sunnahnya. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita masuk ke pertemuan yang ke-8. Kita masih berbicara dan mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, surat yang ke-4 berdasarkan turunnya, yaitu surat Al-Muddatsir. Terakhir kita sampai di ayat yang ke-10. Sebelumnya ini suaranya jelas ya? Ada yang nggak jelas? Jelas. Itu yang ikhwan itu tolong mukanya ditampilkan, yang mulazamah terutama itu, biar ketahuan siapa yang tidur. Di ayat yang terakhir kita bahas, yaitu di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, kita sudah membahas pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun juga untuk kita, terutama adalah para dai, orang yang menyerukan agama Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Lalu nanti kita akan membahas satu sosok orang yang permusuhannya sangat luar biasa, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan juga yang luar biasa. Di ayat yang ke-11 hingga nanti ayat yang ke-30 akan menceritakan satu hal ihwal yang akan memberikan cerita satu orang khusus spesial ini. Tetapi spesialnya adalah negatif, karena orang ini adalah diberikan kemampuan dalam segala hal, tapi justru menjadikan dirinya jauh dari syariat Islam. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-30, sebagaimana yang dikutip oleh para ahli sejarah atau ahli sirah, berkenaan dengan satu orang namanya Al-Walid ibn Mughirah. Saya ceritakan secara singkat saja. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan saat awal-awal Islam, artinya berarti masih berada di Mekah. Kita tahu surat ini baru yang keempat diturunkan oleh Allah, itu masih sangat dini sekali. Tetapi permusuhan orang-orang Quraisy terutama dan permusuhan orang-orang kafir secara umumnya itu sudah sangat masif. Diceritakan bahwa Al-Walid ibn Mughirah adalah orang yang sangat cerdas, dan ketika dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau melewati Nabi, saat itu Nabi sedang sholat dan membaca surat ayat Al-Quran, lalu merasa sangat takjub dengan
surat atau ayat yang dibaca atau kata-kata yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, lalu tertariklah Al-Walid ibn al-Mughirah, lalu mendatangi seorang sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan bertanya terkait dengan Al-Quran, berkenaan dengan apa yang dibaca dan seterusnya. Ternyata Al-Walid ibn al-Mughirah sangat tertarik dengan Al-Quran, sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ketika nanti mendengar ayat Al-Quran yang menyatakan atau isi kandungan ayatnya adalah terkait dengan siksa bagi orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Islam, itu sampai bisa menangis itu. Itu mendalami sekali pemahaman Al-Walid ibn al-Mughirah terkait dengan ayat Al-Quran. Nah, datangnya Al-Walid ibn al-Mughirah kepada Rasul dan kepada Abu Bakar tadi diketahui oleh saudaranya. Saudara di sini adalah saudara yang jauh sebetulnya kan menurut kita. Tapi orang Arab itu sangat menjaga nasab, yaitu Abu Jahal. Nah, kemudian ceritanya ketika Abu Jahal mengetahui Al-Walid itu seolah-olah tertarik dengan Al-Quran, dikhawatirkan tertarik dengan Islam. Maka dia katakan, langsung didatangi itu orang kafir Quraisy sudah bingung. Ini kalau sampai Al-Walid masuk Islam, semuanya bisa masuk Islam, itu seluruh seantero Arab ini, atau khususnya adalah orang Quraisy. Kemudian orang-orang ketika dalam keadaan gelisah ini, maka Abu Jahal tampil, biar aku yang menangani Al-Walid. Kemudian dia mendatangi Al-Walid ibn al-Mughirah, Abu Jahal ini, dan mengatakan, wahai pamanku. Ini memanggil paman itu dikarenakan masih dalam nasab yang sama, yaitu Fihr Quraisy. Jadi orang Quraisy itu kalau nasabnya sampai ke Fihr, ya, Fihr punya anak namanya Ghalib, Lu'ay, Ka'ab, Murrah dan seterusnya sampai Kilab, Qusay, Abdul Manaf, Hashim, kemudian ke Abdul Muttalib. Kalau kita lihat nasabnya, nasab Nabi dengan nasabnya Al-Walid ibn al-Mughirah, itu nanti akan ketemunya, karena Al-Walid ibn al-Mughirah itu adalah dari Bani Makhzum. Itu artinya ketemu di Murrah nanti. Jadi Murrah nanti akan ada dua, ada Yaqzah atau ada Bani Makhzum, menurunkan Bani Makhzum, kemudian di sisi lain menurunkan Bani Kilab. Dia memanggil paman. Kemudian dikatakan, wahai pamanku, ini orang-orang sudah mengumpulkan uang. Lihat nanti kata-kata Al-Walid ibn al-Mughirah. Orang-orang sudah mengumpulkan uang karena dikhawatirkan kamu sudah mengalami pailit yang sangat parah sehingga mendatangi Muhammad karena kekurangan harta. Lihat, ini penting. Ini bahasa diplomatik ini. Diplomatis banget ya. Abu Jahal mengatakan, saya kira atau kita pikir kamu itu sudah tidak punya uang lagi, maka kami mengumpulkan uang untuk kami berikan kepadamu. Kami anggap kamu sudah tidak punya uang. Maka dia marah dan dikatakan, siapa yang lebih kaya daripada saya dari orang Quraisy ini? Bahkan se-Arab ini siapa yang lebih kaya dari saya? Penghinaan itu. Kemudian yang kedua, kalau begitu, agar kamu meyakinkan ke masyarakat bahwa kamu adalah tetap terhormat, maka tunjukkan sikapmu tentang kebencianmu kepada Muhammad dan juga ajarannya, terutama adalah Al-Quran. Lihat jawabannya. Teliti satu persatu jawaban Al-Walid ibn al-Mughirah. Saya bacakan. Wallahi laqad sami'tu min Muhammadin anifan kalaman. Demi Allah, saya sudah mendengarkan perkataan yang diucapkan oleh Muhammad barusan. Wa ma huwa min kalamil insi wala min kalamil jinni. Dan itu bukan dan tidak sama sekali sama dengan perkataan manusia manapun dan juga jin. Nah, di sini artinya Al-Walid ibn al-Mughirah selain orang terkaya, juga orang yang sangat memahami syair. Bahkan tidak hanya syairnya manusia, syairnya jin dia tahu. Siapa yang lebih hebat dari itu? Ya? Wallahi inna lahu lahalawah. Sungguh benar-benar perkataan Muhammad yang diucapkan Muhammad, maksudnya Al-Quran, lahul halawah, itu sangat indah, sangat manis.
Wa inna alaihi latolawah. Dan sungguh perkataan itu sangat menusuk hati dan sangat terkesan dalam hati. Latolawah. Wa inna a'lahu lamuthmir. Dan seolah-olah perkataan yang dibaca Muhammad itu, kata dia, a'lahu lamuthmir, di atas itu penuh dengan buah yang tidak pernah tidak berbuah. Artinya berbuahnya itu terus-menerus ada. Wa inna asfalahu lamughdiq. Dan di bawahnya pun terus itu memberikan asupan atau air sehingga bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan itu dan juga manusia yang lain. Walaupun makna asfala lamughdiq itu juga bisa dimaknai apapun yang di bawah itu juga sangat hebat. Wa inna ya'lu wa la yu'la alaih. Dan perkataan yang dibaca Muhammad itu adalah tertinggi yang tidak ada lebih tinggi lagi dari itu. Ini perkataan siapa? Al-Walid ibn al-Mughirah. Kalau yang menyaksikan kebenaran, yang menyaksikan kehebatan Al-Quran itu orang Muslim, itu wajar. Ini sekelas Al-Walid ibn al-Mughirah memberikan kesaksian bahwa Al-Quran itu tidak sama dengan perkataan manusia, bahkan tidak sama dengan perkataan jin. Dan dia katakan la halawah la tolawah. Dia sangat manis, sangat indah, dan sangat mempesona. Nah, kemudian karena didesak, ya tapi pokoknya Abu Jahal pokoknya mendesak. Bagaimana pokoknya, yang penting kamu harus memberikan gelar apa kepada Muhammad, berikan gelar kepada Al-Quran yang dibaca Muhammad itu dengan sesuatu yang negatif, agar orang-orang itu masih memuliakanmu dan masih menganggap dirimu adalah memang pantas untuk dijadikan pemimpin. Lihat tuh, pinternya Abu Jahal. Lalu dia mengatakan, Al-Walid bin Mughirah mengatakan, yaudah kalau gitu, saya akan fikirkan kira-kira yang tepat itu apa. Karena kalau kita katakan Muhammad gila, kita tahu orang ciri-ciri gila itu seperti ini. Dan Muhammad kita percaya, enggak gila. Bahkan kita katakan Al-Amin. Apa kata orang setelah kita juluki Al-Amin kemudian jadi gila? Dan perkataannya pun juga bukan sihir. Kita tahu semuanya sihir itu seperti apa. Dan saya paham betul itu. Dan itu bukan sihir. Yaudah kalau gitu itu adalah perkataan yang sama sekali sama dengan syair. Loh, kalau syair itu, saya orang yang paling paham syair dan itu bukan syair. Jadi semuanya sebenarnya nggak ada celah untuk bisa merendahkan, tidak menerima Al-Quran. Lalu Al-Walid ibn al-Mughirah dengan kecerdasannya itu akhirnya meminta izin kepada Abu Jahal, kalau begitu berikan aku waktu untuk berpikir. Nah, cara berpikirnya bagaimana, nanti usulannya apa saja, bagaimana kronologis untuk memberikan gelar kepada Al-Quran dan syariat ini. Nah, Allah rekam mulai dari ayat 11 hingga ayat yang ke-30 dengan sangat detail. Bagaimana ekspresinya, bagaimana kata-kata yang dia katakan. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dharni wa man khalaqtu wahida. Allah memulai ayat yang ke-11 atau menceritakan bagaimana Al-Walid ibn al-Mughirah menyifati atau lebih tepatnya memberikan gelar yang paling buruk terhadap Al-Quran. Padahal dia percaya Al-Quran itu baik. Padahal dia sangat yakin Al-Quran itu bukan buatan Muhammad. Dan dia yakin bukan sihir. Maka Allah katakan, Dharni wa man khalaqtu wahida. Kata Dharni itu sebetulnya diambil dari kata wadharo. Nah, kita sudah sering membahas kata wadharo. Wadharo itu artinya meninggalkan sesuatu. Dharni itu artinya tinggalkan aku. Dhar tinggalkan, ni aku. Ini kalau kita lihat secara redaksinya, seolah-olah Allah itu sedang murka memang. Dharni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku ya Muhammad. Wa man khalaqtu wahida.
dan siapa yang telah aku ciptakan wahida dalam keadaan sendirian. Kata wahidan itu menunjukkan satu-satunya atau hanya satu yang tidak memiliki duanya. Itu wahid namanya. Beda dengan wahidun ya. Kalau wahidun itu satu tapi itu bilangan yang nanti bisa ada duanya. Tapi kalau wahid itu artinya satu-satunya, sendirian. Ada dua makna dalam arti ini. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Ini menunjukkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, dzarni, tinggalkan aku bersama orang yang dulu aku ciptakan di kandungan ibunya dalam keadaan sendirian. Ini menyinggung Al-Walid ibn al-Mughirah. Ingat, Al-Walid ibn al-Mughirah adalah orang yang terkaya dari Bani Makhzum. Itu artinya orang Quraisy yang paling kaya, paling mulia, paling cerdas. Bahkan dikatakan nanti Allah akan gambarkan hartanya seberapa banyak dan kemuliaan dia seberapa tinggi. Allah katakan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku dan orang yang dulu aku ciptakan kesendirian, dalam keadaan sendirian di alam rahim. Artinya apa? Al-Walid ibn al-Mughirah itu dulu ketika di dalam kandungan juga tetap sendirian. Bahkan ketika dilahirkan juga sendirian. Buktinya ketika lahir tidak membawa harta, tidak membawa anak, tidak membawa apapun. Itu wahidah, itu makna pertama. Mana yang kedua? Dari dzarni wa man khalaqtu wahida. Ini sebuah ancaman untuk Al-Walid ibn al-Mughirah. Biarkan aku bersama orang yang pernah aku ciptakan sendirian. Artinya berarti menjadi apa? Biarkan aku dan dia, dan khusus aku yang nanti akan menyiksanya, akan membalas untukmu ya Muhammad. Jadi ancaman. Biarkan aku bersama dia. Itu maksudnya adalah biarkan aku menyiksa dia dan kamu tidak perlu ikut campur ya Muhammad. Jadi seolah-olah Rasul itu untuk membalas keburukan Al-Walid ibn al-Mughirah itu sangat berat. Bagaimana tidak berat? Dia orang terpandang, dia orang yang penguasa tinggi, dia orang kaya raya dan seterusnya. Tidak bisa dibalas dengan cara manusia, dengan cara biasa. Allah sendiri yang nanti akan turun tangan dan Allah mengatakan, biarkan ya Muhammad, itu urusanku, kamu fokus dakwah. Itu hebatnya. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Dan memang Allah itu menciptakan segala sesuatu, berarti Allah juga mampu mengendalikan siapapun yang Allah kehendaki. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Kemudian Allah berikan sifat berikutnya. Setelah Allah singgung dzarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku ya Muhammad yang akan mengurus dia ini. Biarkan aku yang menyiksa. Biarkan aku yang akan memberikan balasan khusus untukmu ya Muhammad. Kemudian Allah katakan, wa ja'altu lahu malan mamduda. Ini lagi-lagi menurut kita, orang yang sudah separah Al-Walid ibn al-Mughirah itu seharusnya disiksa dengan penyakit, disiksa dengan kemiskinan dan seterusnya. Di sini Allah memberikan sesuatu yang membuat Al-Walid ibn al-Mughirah itu justru semakin sombong. Kita lihat satu persatu ayatnya. Wa ja'altu lahu malan mamduda. Itu wawunya hilang satu ya. Hilangin satu, itu ketambahan. Allah katakan wa ja'altu, setelah aku ciptakan dia sendirian di alam rahim itu. Wa ja'altu, dan aku telah menjadikan lahu untuknya. Hu itu kembali ke Al-Walid ibn al-Mughirah. Untuknya malam mamduda. Aku jadikan untuk dia itu orang yang sangat kaya raya. Jadi Allah menggunakan bukan ghani di sini, tetapi lahu, dia memiliki malan, harta yang tak terbatas, karena Allah tidak menggunakan alif lam. Ditambah lagi mamduda. Mamduda itu diambil dari kata madda. Madda itu artinya apa? Memanjangkan ya. Kayak kita ada di tajwid ada hukum mad, artinya memanjangkan.
Kalau madun itu memanjangkan, tapi kalau mamduda itu panjang yang tak terbatas. Masya Allah, ayat ini menggambarkan kekayaan dari Al-Walid ibn al-Mughirah itu tak terbatas. Sampai ahli sejarah mengatakan dari Mekah sampai Taif itu 90 sekian kilometer, dan itu Al-Walid ibn al-Mughirah memiliki kebun sepanjang itu. Kebayang ya, itu baru kebunnya. Belum lagi nanti perdagangan perniagaannya. Belum lagi nanti bisnis-bisnis yang lainnya. Maka jutaan dinar itu. Dan bahkan ketika Allah katakan wa ja'altu lahu malan, berarti jenis hartanya pun tidak satu. Karena Allah katakan malan itu sifatnya umum. Ditambah lagi mamduda. Jadi kekayaan yang diperoleh oleh Al-Walid ibn al-Mughirah itu tak terbatas. Bahkan tidak habis-habis gitu. Tapi justru inilah yang kemarin kita sudah bahas di surat Al-Qalam. Sesungguhnya ketika orang kafir seperti Al-Walid ibn al-Mughirah dan diberikan kekayaan, itu artinya adalah istidraj. Karena itu merupakan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, lihat gambaran berikutnya, kekayaan dan juga kemuliaannya. Wa banina syuhuda. Dan juga anak-anak yang selalu bersama dia, atau syuhud gini. Banin, kita sering tertukar ya, kapan harus kita menggunakan banin atau banun, dan kapan kita harus menggunakan abna. Gitu. Karena bisa abna, bisa banin ya. Banin itu adalah anak Baik, kita lanjut. Wa banina syuhuda. Kata banin itu adalah anak yang kemudian anak itu dinasabkan ke dia. Itu biasanya digunakan dengan banin ya. Tapi kalau anak itu belum tentu dinasabkan kepada dia, itu biasanya disebut dengan ibn atau walad. Nah, wabanin itu artinya dan anak-anaknya, anak-anak Al-Walid ibn al-Mughirah syuhudan. Syuhud itu adalah sifat mubalaghah dari syahid. Artinya selalu menyaksikan. Syahid itu asli menyaksikan. Afwan, Sat. Suara antum masih kerobot, Sat. Masih? Halo? Nah, ini jelas. Oke. Jadi kata syuhudan itu aslinya adalah menyaksikan. Lalu apa dalam kandungan ayat ini maksudnya? Ada dua. Yang pertama, dan anak-anak laki-laki yang dimiliki oleh Al-Walid ibn al-Mughirah, ke semua anaknya itu syuhudan. Arti syuhud yang pertama adalah selalu bersama dia, tidak perlu kesana kemari untuk mencari rezeki, untuk bekerja. Kenapa? Karena hartanya sudah banyak. Itu mana pertama. Mana yang kedua, kata syuhudan adalah setiap disebut anak-anaknya itu. Al-Walid ibn al-Mughirah itu punya anak 12 dan semuanya laki-laki dan semuanya menjadi pemimpin besar. Termasuk salah satunya nanti Al-Walid ibn Khalid ibn al-Walid. Anak yang 12 ini semuanya laki-laki. Walaupun dalam kisah yang dalam riwayat yang lain dikatakan tidak berjumlah 12, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 10, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas adalah anak laki-laki yang banyak sampai dijuluki dengan Raihanah atau Quraisy. Raihanah itu adalah yang harum. Kenapa harum? Karena anaknya semuanya jadi pemimpin. Bayangkan anak 12 semua laki-laki dan semua pemimpin. Nah, yang menarik dari 12 atau 10 atau 13 anaknya atau Al-Walid bin Mughirah ini, terdapat 3 anak yang masuk Islam. Nah, yaitu Khalid, yaitu menjadi panglima perang terhebat sepanjang zaman itu. Yaitu Khalid ibn al-Walid. Kemudian saudaranya ada Hisham bin Walid. Kemudian Al-Walid, adik dari Khalid. 3 orang ini kemudian mendapatkan hidayah, kemudian masuk Islam. Dan semuanya berkiprah dan semuanya Masya Allah pemimpin besar. Jadi wabanina syuhuda,
Al-Walid ibn al-Mughirah memiliki sekian banyak anak dan semuanya adalah orang mulia. Ini kemuliaan Al-Walid ibn al-Mughirah. Selain itu, wa mahattu lahu tamhida. Selain dia memiliki harta yang tak terbatas, memiliki anak yang semuanya hebat, dia juga wa mahattu lahu tamhida, kata Allah, dan aku. Tu di situ harus dipahami betul. Allah menyatakan dan saya telah. Mahada itu sebenarnya kayak wal arda mihada. Mihadan itu sebenarnya dihamparkan, dibentangkan dan diluaskan, dilapangkan, dipermudah. Ada dua makna di sini. Yang pertama, wa mahattu lahu tamhida, dan aku telah melapangkan, aku telah memberikan keluasan kepadanya, lahu khusus untuknya, tamhida, dengan keadaan yang sangat lapang dan keadaan yang sangat mudah. Ada dua ya tadi. Yang pertama adalah terkait dengan kebahagiaan. Jadi keinginan apapun Al-Walid ibn al-Mughirah selalu tercapai. Itu makna pertama dari wa mahattu lahu tamhida. Jadi pengen apapun itu tercapai. Dan kesenangan dia memang luar biasa. Kesenangan ya kesenangan harta, kesenangan termasuk adalah kesenangan orang Quraisy minum-minuman khamr dan juga judi. Nah, makna yang kedua dari wa mahattu lahu tamhida, dan aku, kata Allah, telah memberikan kemudahan kepada mereka, kepada Al-Walid ibn al-Mughirah. Nah, makna tamhida itu adalah kekuasaan. Maka Al-Walid ibn al-Mughirah orang yang sangat berkuasa yang tak tergantikan. Sampai orang-orang tuh pengen menisbatkan anaknya atau dirinya bahkan kepada Al-Mughirah. Mughiri. Jadi namanya Muhammad Al-Mughiri. Kenapa? Saking pengennya nempelin nempelin namanya itu ke Al-Mughirah itu. Bani Mughirah atau anak dari Mughirah. Ada dua itu ya, kesenangan yang selalu tercapai, kekuasaan yang terus-menerus. Jadi wa mahattu lahu tamhida. Dan dengan kekuasaan ini nanti Al-Walid ibn al-Mughirah adalah orang yang pemberani juga iya. Maka kalau kita lihat sejarah, ketika Ka'bah itu pernah hancur karena adanya di banjir bandang ya. Kemudian ketika ada banjir bandang itu, Ka'bah itu ada yang roboh, ada yang retak gitu. Dan orang-orang Quraisy pengen merenovasi, tapi semua orang Quraisy itu nggak berani gitu. Kecuali adalah nanti Al-Walid ibn Mughirah yang memulai, dan dia yang mengusulkan tidak boleh membangun Ka'bah kecuali dari harta yang betul-betul halal. Tahu halal loh Al-Walid itu. Jadi kalau kita nggak tahu halal haram itu kalah dengan Al-Walid bin Mughirah yang kafir. Itu ya. Kemudian summa yatma'u an azid. Lihat. Ketika sudah diberikan harta tanpa batas, diberikan anak yang semuanya mulia, diberikan kemudahan seluruh apa yang dia inginkan, Al-Walid bin Mughirah sudah terkaya, kekuasaannya tinggi, dia orang tercerdas, tapi semakin sombong. Lihat sombongnya. Tsumma yatma'u an azid. Lalu kemudian yatma' itu satu akar kata dengan tamak bahasa kita. Tama', rakus, keinginan yang kuat. Dia sangat menginginkan apa? An azid, agar aku, kata Allah, menambah. Jadi sudah dikasih seperti itu, dia tuh masih pengen menambah. Menambah apa? Lah nanti berikutnya. Artinya gini loh. Al-Walid ibn al-Mughirah tidak pernah puas dengan harta yang sudah dimiliki, tidak pernah puas dengan kekuasaan yang tertinggi di Quraisy itu. Dia menginginkan sesuatu yang lebih. Nah, sesuatu yang lebih itu apa? Yaitu surga. Maka dia berani sesumbar kepada Nabi SAW dan mengatakan, seandainya surga yang dikatakan Muhammad itu benar, kayaknya yang paling pantas memasuki surga itu hanya saya. Tuh, gimana tuh? Jadi sekiranya surga yang dijanjikan oleh Muhammad di sana serba kenikmatannya ada, kemudian segala fasilitas itu ada, itu kayaknya yang layak hanya saya. Itu kata Al-Walid bin Mughirah. Dan ketamaan terhadap dunia sebagaimana layaknya Al-Walid ibn al-Mughirah itu memang akan semakin berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di berikutnya,
orang sekelas Al-Walid ibn al-Mughirah seperti ini, Allah masih melayani dan mengatakan kalla, tidak akan pernah terjadi, sekali-kali tidak. Kenapa? Innahu, sesungguhnya dia Al-Walid ibn al-Mughirah itu kana li ayatina anita. Dulunya, sebelum-sebelumnya, yaitu waktu ketika menentang dakwah Nabi itu, li ayatina, kepada terhadap ayat-ayat kami, anida. Kata anid itu untuk menunjukkan sesuatu pembangkangan dan kekerasan kepala dia, dan dia seolah-olah menolak dengan kasar. Itu anid namanya. Dan termasuk kata anid, dia menolak sesuatu yang sebetulnya dia yakini dan dia benari. Itu benar dan diyakini, tapi sengaja ditolak. Itu namanya anid. Ini gambaran Al-Walid ibn al-Mughirah, penolakan terhadap syariat, penolakan terhadap Al-Quran, bukan karena ketidaktahuan, justru pinter. Ini kalau nanti saya di akhir coba kita menganalisa sedikit ya, semoga waktunya ada. Al-Walid itu pinter tafsir tapi kafir. Kita itu muslim tapi gak pinter-pinter juga tafsir ya. Dia tersinggung berat itu dengan ayat ini dan juga ayat yang lain. Nah, kita gak pernah tersinggung, itu masalahnya. Baca surat Allah baca melankolis kok. Padahal itu ancaman loh. Kalla innahu kana li ayatina anida, karena dia terhadap ayat kami itu sangat menentang. Dan Allah tahu menentangnya. Allah tidak menggunakan kadzib kan, tidak menggunakan kadzab, tidak menggunakan lagi apa, menolak yang lain, tetapi Allah menggunakan anid. Ini spesial banget dan bukan anidun. Wazannya perhatikan. Saya akan berusaha untuk bisa menggabungkan bahasa Arab ya. Yang suka bahasa Arab coba praktekkan nanti. Bedakan antara anidun dengan anidun. Kayak tadi syahidun, syahidun. Nah itu beda. Ghafirun, ghafurun. Itu ada makna yang lebih, namanya mubalaghah. Anidan itu pembangkangan itu sudah sangat terlalu gitu. Nggak terlalu gimana, nah dia sudah paham ayat, dia paham kalau ini adalah perkataan yang sangat indah, tapi menolak gitu. Itu anidan. Kata Allah justru kebalikannya, sa'urhiquhu sa'uda. Ingat kata sa di dalam Al-Quran itu untuk menyatakan sesuatu yang akan datang, itu bisa menggunakan sa, bisa menggunakan saufa, bisa menggunakan summa. Nah, urutannya sih wa, fa, summa, sa, saufa. Sa itu akan, dan akannya itu jauh. Maka kata Allah, sa'urhiquhu sa'uda. Kelak dia nanti akan urhiquhu. Aku akan membebani, aku akan memberikan sesuatu yang sangat berat, khusus kepadanya. Jadi rohaqo itu sesuatu yang sangat berat, beban yang di atas dari kemampuan, ditambah lagi sa'uda. Kata sa'ud ya, sa'ud itu artinya naik, mendaki. Jadi sa'urhiquhu sa'uda, aku akan berikan sesuatu yang membuat dia kepayahan. Walaupun arti rohaqo itu tercapai atau terikatnya sesuatu dengan sesuatu yang lain, maka digunakan sebagai ungkapan kesulitan biasanya, tadi beban. Adanya su'ud tadi naik atau sesuatu yang di atas. Jadi ada beberapa makna. Yang pertama maknanya adalah Allah katakan nanti Al-Walid ibn al-Mughirah akan diberikan sesuatu yang semakin lama semakin memberatkan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya artinya nanti sampai di dunia sampai di akhirat. Ada hadis yang khusus membicarakan ayat ini, bahwa nanti di neraka jahanam itu ada gunung berapi, dan gunung itu setiap orang yang mendaki dan meletakkan tangannya di sana, maka tangannya meleleh. Dan ketika diangkat, maka dia akan kembali seperti semula. Dan dia harus mendaki gunung itu selama 70 tahun, dan setiap nanti
sampai ke atas, nanti akan turun lagi ke bawah, dan seterusnya, bolak-balik tanpa henti. Ini masa sa'urhiquhu sa'uda. Dan lebih dikhususkan lagi sa'urhiquhu sa'uda ini adalah kepada Al-Walid ibn al-Mughirah. Jadi balasan kejahatan Al-Walid ibn al-Mughirah di akhirat tidak pernah berhenti dan semakin lama semakin menyakitkan. Jadi sa'urhiquhu sa'uda terus naik, terus naik, terus naik gitu. Nanti insya Allah kita akan menemukan ayat yang lain yang semakna dengan ini di surat An-Naba, bahwa neraka itu siksanya hari demi hari, lama demi semakin lama, itu semakin berat dan semakin menyiksa. Itu maksud sa'urhiquhu sa'uda. Nah, sekarang Allah mensifati bagaimana tadi berfikirnya Al-Walid ibn al-Mughirah untuk memberikan gelar khusus kepada Al-Quran. Allah sangat detail di sini. Oke, sebelum saya lanjut, suaranya jelas nggak, Bib? Ya. Ini kok saya bingung ya. Kalau saya unmute, suara antum makin lama makin gak jelas. Makanya saya buka ini mic saya. Ya nggak Yang lain apa-apa. gak tahu dah. Nggak, yang lain gimana? Yang lain jelas ya? Jelas. Baik, lanjut. Nanti kalau ada yang berbet suaranya tolong dikasih tahu. Jadi innahu faqara. Coba kita lihat satu persatu. Tolong semua yang perhatikan ayat ini. Ini Allah menggambarkan cara berfikirnya Al-Walid ibn al-Mughirah dari ayat ini. Innahu fakkara wa qaddar. Tadi di awal saya ceritakan kisahnya bahwa Al-Walid ibn al-Mughirah berjanji kepada Abu Jahal untuk memikirkan kira-kira gelar apa yang tepat untuk Al-Quran yang dibaca Muhammad itu. Kemudian dia berpikir. Nah, berpikirnya itu Allah rekam, Masya Allah. Padahal saat memikir itu gak ada yang tahu loh. Saat memikir keras apa kira-kira yang tepat. Saya katakan Muhammad gila, tapi gak gila. Tukang sihir, tapi bukan sihir. Dikatakan syair, kok gak syair. Jadi kebingungan gitu. Maka nanti di Darun Nadwa, ketika berkumpul di balai pertemuan orang Quraisy itu di Darun Nadwa, maka semuanya pada mengusulkan, ya udah Walid, itu Muhammad tuh gila aja. Dibantah lagi, nggak gila. Gila gitu kita tahu cirinya bagaimana. Nanti orang-orang bilang apa gitu. Ya udah bilangannya itu adalah syair, bukan syair. Jadi semuanya diperdebatkan gitu. Makanya memikir keras, dilihat. Al-Quran menggambarkan innahu, sesungguhnya dia, kata Allah. Ini padahal saat mikir gak ada yang tahu. Hanya Allah merekam ini. Kita dikasih tahu ini. Fakkaro, memikirkan, wa qaddaro, dan menimbang. Jadi mikir, nih saya kira gila, tapi kalau gila itu Allah rekam gitu. Innahu fakkaro wa qaddaro, memikirkan, ditimbang lagi, difikirkan, dipertimbangkan lagi, dan seterusnya. Kira-kira kalau saya bilang gini, nanti kalau orang-orang bilang, apa jawaban saya? Karena kalau dibilang dia gila, orang-orang pada tahu gila itu seperti apa, dan Muhammad gak gila. Nanti kita sendiri yang akan kena, kata Walid. Kalau memang gila, kenapa kalian mempercayai dia? Kan selesai. Karena dijuluki sebagai Al-Amin. Ya udah, kalau syair juga bukan syair gitu. Dan Allah itu menggambarkan rekaan-rekaan, pemikiran-pemikiran Al-Walid ibn al-Mughirah itu, mensifatinya dengan sangat grafis di sini. Maka Al-Walid ibn al-Mughirah itu memenuhi permintaan orang-orang Quraisy, terutama adalah pamannya tadi atau saudaranya tadi, Abu Jahal, dan juga teman-temannya, kroni-kroninya itu, dan diserahkan semuanya ke Al-Walid ibn al-Mughirah. Nanti di akhir ingatkan saya, ini sebenarnya politiknya atau caranya Al-Walid ibn al-Mughirah untuk sombong sebetulnya. Oke. Al-Walid ibn al-Mughirah berpikir untuk mencari kelemahan, mencari celah, mencari nama yang tepat disematkan kepada Nabi, kepada syariat, kepada Al-Quran, yang sekiranya kalau ada yang membantah, ada jawabannya. Itu maksud qaddaro, ditimbang lagi, difikir lagi, ditimbang lagi, dan seterusnya. Jadi kalau ada pemimpin yang kerjaannya mencari celah, mencari mikir, ditimbang, jadi menipu lagi, dan seterusnya, ya itu kayak ginilah. Nah, faqutila kaifa qaddar. Nah, hati-hati yang belajar bahasa Arab. Kata qatala itu membunuh ya. Jadi kalau kutila dibunuh. Nah, tapi tidak semua kata kutila itu kemudian dibunuh. Ini pentingnya belajar tafsir kemudian digabungkan ke bahasa Arab.
Banyak ungkapan kutila tapi tidak pernah tidak diartikan dibunuh. Faqutila kaifa qaddar, maka kutila sungguh sangat celaka. Jadi kutila itu sebetulnya ungkapan kekecewaan, ungkapan yang sangat tidak setuju gitu, dan ungkapan yang kecelakaan gitu, kebinasaan. Kutila itu sama dengan kutilal insanu ma akfarah, alangkah. Di sana mah faqutila kaifa qaddar, dan celakalah, alangkah celakanya kaifa qaddar, atas bagaimana dia bisa menetapkan, bisa menimbang sesuatu untuk keburukan, padahal dia sendiri sebenarnya hatinya menerima Quran. Ini ungkapannya adalah ungkapan ta'ajubiyah, ungkapan ta'jub, tapi ta'jub untuk merendahkan, menghinakan. Faqutila kaifa qaddar, maka sungguh sangat celaka dia itu. Al-Walid bin Mughirah, kaifa qaddar, bagaimana menimbang sesuatu yang bertentangan dengan nurani dia. Dan Allah tegaskan kembali, ini adalah namanya lil mubalaghah, pengulangan ini. Summa, kemudian qutila kaifa qaddar, lalu benar-benar celaka dia itu. Kaifa qaddar, bagaimana dia bisa menimbang, bisa menetapkan, dan seterusnya gitu. Oke, saya ceritakan sedikit. Munculnya ayat ini sebetulnya gini, saat tadi berkumpul di Darun Nadwah, nah ini bisa jadi ada ujiannya nih untuk yang mulazamah terutama. Jadi nanti saat di Darun Nadwah, itu sebetulnya pemuka-pemuka Quraisy yang lainnya itu sudah mengusulkan, Al-Walid, ya udah kasih aja gelar gila, tukang sihir, kemudian apa lagi tuh, syair, semuanya diungkapkan. Tapi kata Walid apa? Enggak, itu semua salah. Sebetulnya saat di Darun Nadwah, ada yang mengatakan Al-Walid itu sebenarnya sudah memikirkan apa kira-kira yang tepat, tapi sengaja itu salah. Untuk apa? Agar dia nanti munculkan, menurut saya ini, agar seolah-olah itu adalah hasil pemikiran dia, padahal itu nanti adalah sebetulnya apa? Sudah diusulkan oleh pemuka yang lain. Ini kesombongan tadi, agar seolah-olah ini adalah hasil kerja keras dia. Nah, adapun tadi fakkara wa qaddar itu hanya menimbang kira-kira alasannya nanti apa gitu. Itu politiknya siapa? Al-Walid ibn Mughirah. Ya kayak orang dalam bermusyawarah, sebetulnya sudah ada yang mengusulkan ini, sudah mengusulkan, kemudian ditolak, kemudian seolah-olah menurut saya gini, padahal tadi sudah disebutkan. Jadi faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar. Jadi Al-Walid melakukan tipu dayanya untuk memenuhi keinginan dirinya sendiri dan juga memenuhi keinginan syahwat teman-temannya itu. Setelah tadi memikirkan, kemudian setelah menimbang, difikirkan lagi, ditimbang lagi, kira-kira nanti bagaimana dan seterusnya, thumma nadhar. Baik, nadhar. Nah ini yang ikhwan harus tahu, nadhar. Jadi nadhar itu melihat tapi dengan seksama. Maka yang bagi menikah itu kan nadhar. Nah, jadi nadhar itu melihat tapi dengan seksama, bukan melotot. Nanti melotot gitu sampai ternyata jerawatnya ada 3 ya. Kayak gitu juga maksudnya nadhar itu melihat dengan seksama, kemudian ditimbang dengan pemikiran. Nah maka biasanya nadhar itu diterjemahkan dengan nalar gitu. Makanya nadhar kemudian dia dinalar. Ini juga tidak bisa dipahami sebelah, maksudnya sebelah hanya melihat, hanya menalar, nggak bisa. Yang melihat, setelah dilihat, disaksikan, diperhatikan dengan seksama, difikirkan, baru nanti munculkan kesimpulan. Jadi nazar sebelum menikah kayak gitu, lihat, ternyata kayak gitu ya, gitu. Nah setelah itu difikirkan, dipertimbangkan, kemudian diistikharahkan, baru diputuskan, gitu ya. Jadi gitu, Syarif. Jadi nazar, dia difikirkan, dilihat lagi, ditimbang lagi, dan seterusnya. Nah, sampai ekspresinya saat memikirkan, kok mentok lagi, nanti kok gini alasannya gimana lagi, bingung lagi,
Allah katakan summa abasa wa basar. Sampai segrafis ini Allah menyebutkannya. Kemudian setelah memikirkan, menimbang, meneliti, memikirkan lagi dan seterusnya, summa abasa. Abasa itu gini, saya nggak terjemahkan. Udah, paham ya? Itu abasa. Jadi abasa itu gini, lihat semua yang tidur gak lihat itu pokoknya. Gak bisa terjemahkan. Itu adalah tingkatan kemarahan yang paling rendah, dan Rasulullah itu marahnya hanya abasa. Kalau basaro itu marah, kecewa sampai merubah raut mukanya jadi jelek, itu basar. Gitu. Nah, nyekuprut, cembetut, atau apalagi itu, nyaprut, nah gitu, itu basar. Nah, Al-Walid ibn al-Mughirah dalam memikirkan kata apa yang tepat untuk dijadikan gelar kepada Al-Quran itu, Al-Walid berulang kali berulang kali memikirkan sampai dia mengernyitkan dahinya, sampai merengut, sampai bermuka yang sangat merengut, yang sangat jelek itu. Kemudian nanti hal ini pun juga direkam oleh surat yang lain, misalkan di surat Al-Furqan dan surat Al-Isra, dan redaksi yang mirip sama. Mereka membanding-bandingkan antara perkataan ini, perkataan itu, kemudian tujuannya adalah untuk memberikan celaan kepada Al-Quran. Ibn al-Mughirah memikirkan, menimbang, kemudian juga memberikan satu hal yang sekiranya tidak bisa dibantah lagi. Summa adbar wastakbar. Nah, setelah ketemu nanti summa adbar. Kayak gini. Ini ada maknanya ya. Makna yang pertama, summa adbar wastakbar. Kemudian dia berpaling. Berpalingnya itu ke arah belakang, namanya berpaling. Adbar itu diambil dari kata dubur. Dubur itu kan sesuatu yang di belakang. Maksudnya dia membelakangi. Dia kemudian berbalik. Artinya dia pergi. Wastakbar. Istikbar itu artinya sombong. Oke. Makna yang pertama di Darun Nadwah tadi, ketika diusulkan ini dan itu dan tidak disetujui, maka dia langsung pergi. Itu makna pertama. Makna yang kedua, dengan kesombongan tentunya. Yang kedua, ketika dia mengakui bahwa Al-Quran bukan perkataan manusia, bahkan tidak sama dengan perkataan jin. Dia sebenarnya mengakui, tapi pengakuan itu kemudian adbar. Dia tolak, dia berbalik dari kebenaran itu, kemudian dia sombong. Itu mana keduanya. Jadi sebetulnya dalam hati kecilnya Al-Walid ibn al-Mughirah itu sudah ada keyakinan bahwa Al-Quran itu benar, tapi sengaja untuk disalah-salahkan itu tadi. Karena apa? Untuk memenuhi keinginan pribadinya sebagai seorang pemimpin, pengen dijadikan terus-menerus menjadi pemimpin, ya apapun caranya harus tetap jadi pemimpin gitu. Jadi ia berusaha berpaling dari semua kebenaran Al-Quran dan memalingkan dirinya dari kebenaran, karena dia ingin menunjukkan bahwa eksistensi dia sebagai pemimpin Quraisy itu tetap diakui oleh masyarakatnya. Faqala in hadza illa sihru yu'thar. Nah, ini hasilnya. Ayat 24 adalah hasil karya dari Al-Walid ibn al-Mughirah kepada Al-Quranul Karim setelah fakara wa qaddara nadhara. Setelah memikirkan, menimbang, meneliti, semuanya itu tadi berkali-kali diulang lagi. Faqala, lalu berkata, dan maka berkatalah Al-Walid ibn al-Mughirah, in hadza illa sihru yu'thar. Ini adalah perkataan tukang sihir yang dipelajari. Tapi ada kata yu'thar. Nah, itu menariknya. Tadi kan sudah diusulkan, sudah sihir aja. Kata Walid apa? Enggak, kita tahu semuanya sihir dan itu bukan sihir. Kan gitu kan? Cara Walid agar tidak dibantah oleh teman-temannya tadi, ditambah yu'thar. Tidak hanya sihir biasa ini. Memang ini sihir tapi gak biasa, kata Walid. Ya sihir yang gimana? Yu'thar. Yu'thar ada dua mana ya? Atharo artinya membekas. Yu'thar berarti memberikan pengaruh yang besar. Mana pertama. Nah, yang kedua, yu'thar adalah yang diriwayatkan dari nenek moyang yang tidak pernah kita kenal saat ini. Jadi Muhammad itu, kata Al-Walid, mendapatkan mantra-mantra itu dari orang-orang keturunan sebelum kita, dan kita tidak pernah mengetahui kata-kata itu. Itu hebatnya Al-Walid. Sebenarnya akal-akalan Al-Walid aja.
dan dia memberikan dampak yang sangat besar. Siapapun yang mendengarnya maka bisa berpisah dengan keluarganya. Siapa yang mendengarkan kata itu bisa dia bermusuhan dengan temannya dan bahkan bisa mengusir keluarganya sendiri. Jadi provokator memang. Jadi seolah-olah Al-Quran adalah momok. Makanya tidak perlu heran kalau nanti suatu saat ada begini, sekarang juga sudah Al-Quran tidak relevan dengan zamannya. Islam adalah radikal teroris dan seterusnya itu. Itu dari dulu. Itu pekerjaan Walid bin Mughirah. Jadi kalau sekarang itu melakukan, itu sudah telat banget. 14 abad yang lalu sudah ada. Bahkan di Al-Quran ada. Jadi faqala in hadza illa sihru yu'thar. Nah, alasan kenapa yang dipilih sihir bukan syair, bukan yang lain, karena semuanya tahu itu bukan syair. Kalau syair nanti gampang membantahnya. Kemudian kalau memang itu sihir biasa, mereka juga paham sihir, maka dikasih yu'thar. Yu'thar itu kata-kata mantranya bukan yang kita pelajari, tapi dari riwayat sebelum nenek moyang kita yang jauh di sana. Itu kata yu'thar yang kedua ya. Yu'thar yang pertama tadi sangat mempengaruhi. Maka dari sini nanti dibuatlah satu makar tipu dayanya Al-Walid. Ini lagi-lagi Walid yang mengusulkan. Hati-hati ya. Al-Walid Ibn Mughirah mengusulkan kepada seluruh pemuda-pemuda Quraisy agar berjaga di perbatasan kota Mekah dan berharap semua orang yang masuk ke kota Mekah disarankan, dianjurkan tidak mendekati Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia sahirun. Dan di bawahnya adalah sihir yang mempengaruhi. Lihat, ini makarnya ya. Lihat, hati-hati. Al-Walid memberikan makar atau tipu daya agar semua orang yang haji saat itu tidak boleh mendekati yang namanya Muhammad. Lihat, tapi makar Allah diganti dengan makar Allah juga. Manusia itu seperti itu. Semakin dilarang, semakin penasaran. Sebelumnya orang-orang masuk Mekah ya ibadah malah mereka, setelah itu pergi beribadah pergi gitu. Tapi gara-gara ada himbauan tidak boleh mendekati Muhammad, nah akhirnya biasalah. Pernah lihat itu kan, kotak dilarang nengok, atau restoran jadi Tebet itu tidak Tebet, di daerah apa tuh, Jakarta Timur tuh ada restoran besar sebelah kiri, tulisannya jangan nengok, gede banget tuh. Nah, kira-kira siapa yang nggak nengok lewat situ? Jadi semakin dilarang itu semakin penasaran. Ini sama. Masya Allah, sampai ketika ada orang yang ingin masuk, kemudian dilarang, jangan dekati Muhammad, dia tukang sihir, hati-hati. Kalau dengar kata-katanya dia bisa mempengaruhimu dan kamu bisa dengan keluargamu dan seterusnya. Nah, ternyata makin penasaran. Nanya lah, Muhammad di mana? ketemu ngobrol, habis ngobrol masuk Islam. Dan itu nggak sedikit gitu. Jadi Masya Allah ya, ketika orang kafir membuat makar, itu dibalas lagi makar yang sama. Lihat sekarang itu, lihat kasus misalkan WTC gitu ya, orang-orang justru semakin penasaran dengan Islam. Banyak orang yang masuk Islam. Faqala in hadza illa sihru yuthar, ditambah lagi in hadza illa qaulul bashar. Dan sesungguh in hadza, in itu untuk menunjukkan penegasan di sini. Hadza, sungguhnya ini Al-Qur'an ini illa qaulul bashar, tidak lain hanyalah perkataan manusia. Lalu ditambah lagi untuk memberikan kesan bahwa ini sebetulnya benar-benar perkataan manusia yang dibuat. Yang dibuat siapa? Yang nggak tahu, pokoknya orang-orang terdahulu yang Muhammad pelajari dari orang terdahulu. Makin sebenarnya nggak semakin nyeleneh sebetulnya. Gimana belajarnya coba Muhammad? Muhammad tuh diketahui, terkenal di Quraisy bahwa Rasulullah itu adalah orang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, terus belajar lewat mana? Ini persis dengan orang Yahudi yang mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Paham kata itu? Itu sebenarnya gampang mematahkan. Orang Yahudi bilang Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Padahal Yahudi itu munculnya adalah cicitnya Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Nah, Yakub punya anak 12 itu cikal bakal Yahudi. Lah terus katanya Ibrahim ngikutin Yahudi. Ini gimana caranya? Kayak saya ngikutin cicit saya. Lah cicit saya belum ada, sudah meninggal. Sama ini kayak gitu. Orang kafir itu kalau buat alasan seolah-olah masuk akal, padahal bertentangan dengan akal.
Ini sebetulnya karena kebingungan Al-Walid. Di sisi lain dituntut dari teman-temannya, tapi di sisi lain bertentangan dengan nuraninya. Ini seandainya, ya, bisa jadi karena kita mengandai-andai aja. Seandainya Abu Jahal itu tidak menghalanginya, itu Al-Walid bin Mughirah masuk Islam itu. Nah, maka dibuat in hadza illa qaulul bashar. Ini hanya perkataan manusia saja. Allah balas, sa'uslihi saqar. Kalau memang demikian, sa'uslihi, ingat asla yusli, itu dimasukkan, dilemparkan, kemudian sambil dipanggang. Nah, sa'uslihi saqar, maka kata Allah, aku akan masukkan, aku akan lemparkan dia itu ke neraka, khusus namanya neraka saqar. Jadi saqar itu salah satu nama neraka. Selain juga nama-nama yang lain tentunya. Allah sebutkan beberapa nama di dalam Al-Quranul Karim. Tentang sakor kita nggak tahu, maka Allah katakan wama adraka ma sakor. Ingat, wama adraka kalau dalam Al-Quran untuk penegasan, memberikan kesan yang sangat, sekaligus kita tidak akan pernah tahu. Jadi semua wama adraka menunjukkan dengan ilmu manusia apapun kita tidak akan pernah mengetahui hakikatnya, kecuali Allah beritahu. Itu kalau wama adraka. Wa ma adraka ma saqar, tahukah Anda, tahukah engkau ya Muhammad, apa itu saqar? Allah jawab, la tubqi wa la tadhar. Neraka saqar itu tidak pernah menyisakan, la tubqi, tidak menyisakan, wa la tadhar, dan tidak pernah membiarkan sedikit pun. Artinya apa? Mulai dari kulitnya, mulai dari dagingnya sampai ke tulang-tulangnya, semua dilahap oleh neraka saqar itu. La tubqi, tidak disisakan barang sedikit, wala tadhar, dan tidak sedikit pun yang dibiarkan. Ada yang mengatakan ini membakar seluruhnya, kemudian nanti akan dibangkitkan kembali, sebagaimana Allah katakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Ketika sudah dihanguskan, dihancurkan, Allah kembalikan lagi, dan begitu seterusnya. Lawahatul lil bashar, lawahah itu sesuatu yang nampak, tapi juga bisa bermakna adalah haus yang sangat. Lawahah juga bermakna menunjukkan sesuatu yang sangat hitam, sehitam malam gelap gulita. Jadi lawahah itu adalah proses pembakaran itu, yang membakar manusia lil bashar, setiap manusia atau setiap penghuni di sana. Dan ulama mengatakan tentang neraka saqar dan terkait dengan lawahatul lil bashar ini, api saqar atau api neraka secara umumnya itu ada jilatannya, dan jilatannya itu akan menghilang, akan menghanguskan, akan menghancurkan kulitnya. Saat nanti semakin lama akan semakin menghancurkan semuanya. Dan nanti ketika sudah lama akan menghitam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua yang ada di neraka adalah muswaddah, semua akan menghitam. Terus Allah terangkan, 'alaiha 19. Di dalamnya itu ada 19. Allah tidak sebutkan 19 apa. Tapi menurut mufassir, 19 di sini maksudnya adalah 19 malaikat. Adapun malaikat yang bagaimana, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena ini banyak yang harus kita bahas terkait dengan angka 19. Kenapa harus 19? Apakah 19 hanya 19 malaikat atau 19 golongan dan seterusnya, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين